Selamat bertemu kembali dalam kuliah Asas Hukum Tata Negara. Kali ini topiknya mengenai hukum kewarganegaraan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nur Widya Stanti. Nah, ketika kita bicara mengenai hukum kewarganegaraan, kita pasti tidak lepas dari asas kewarganegaraan yang berlaku di negara-negara di dunia. Ya, ada dua asas, ya, dilihat dari kelahiran dan dari perkawinan. Kalau dari kelahiran itu ada asas ius soli dan ius sanguinis. Ius soli itu berarti kewarganegaraan seseorang dilihat dari tempat di mana ia dilahirkan. Misalnya di Amerika Serikat, ya, Brunei Darussalam, mereka menganut asas ius soli. Dan kalau asas ius sanguinis itu kewarganegaraan seseorang dilihat dari garis keturunan, ya. Misalnya seperti di Indonesia. Indonesia itu dari garis keturunan orang tua. Kemudian ada asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Nah, kalau berdasarkan perkawinan di sini bisa ada asas persamaan derajat dan asas kesatuan hukum. Kalau asas kesatuan hukum artinya kewarganegaraan antara pasangan suami dan istri itu mungkin mengikuti salah satu pasangan, bisa istri mengikuti suami atau suami mengikuti istri, ya, atau bisa juga asas persamaan derajat, artinya masing-masing dari suami istri tersebut tetap memegang kewarganegaraannya, jadi tidak mengikuti kewarganegaraan pasangan. Nah, topik kali ini mengenai hukum kewarganegaraan di Indonesia. Jadi kita akan bicara khusus hanya mengenai hukum kewarganegaraan di Indonesia. Nah, hukum kewarganegaraan di Indonesia, ya, ada 3 undang-undang yang berlaku di Indonesia, pernah dan masih berlaku di Indonesia, ya. Di sini ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 46, lalu Undang-Undang 6258 dan Undang-Undang 12 Tahun 2006. Kalian bisa lihat, ya, bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia itu merupakan salah satu undang-undang yang bergeraknya lambat, ya. Dibuat pertama kali tahun 46, lalu pembaruannya ada di tahun 58, dan dibuat pembaruannya lagi baru tahun 2006. Jadi ini undang-undang yang bergerak lambat. Undang-Undang 346 adalah undang-undang kewarganegaraan pertama yang dibuat di Indonesia. Ini untuk mengantisipasi warga negara Indonesia yang waktu itu memang baru merdeka, ya, baru setahun merdeka tahun 45, kemudian lahirlah Undang-Undang 346. Kalau dilihat di sini, ya, dalam Undang-Undang 346 pasal 1 dinyatakan bahwa warga negara Indonesia itu adalah orang yang asli dalam daerah negara Indonesia dan orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut namun dilahirkan di Indonesia. Artinya 346 ini menganut asas ius soli, ya, atau asas kewarganegaraan dilihat dari tempat di mana ia dilahirkan. Mengapa Indonesia di awal undang-undang kewarganegaraannya ini memakai asas ius soli? Ya, karena kalau kita lihat saat itu, ya, pada tahun 45 ke belakang, ya, banyak sekali warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Karena memang banyak warga negara asing yang datang ke Indonesia. Ya, ada warga negara Belanda, Portugis, Jerman, Inggris, Cina, Jepang, lalu Arab, India, itu kan banyak sekali, sehingga banyak warga negara Indonesia, ya, yang menikah dengan warga negara asing dan akhirnya memiliki anak. Nah, bayangkan jika, ya, kewarganegaraan anak tersebut diambil dari ius sanguinis atau garis keturunan. Ya, ini akan sangat merepotkan karena ayah-ayah mereka atau bahkan mungkin ibu-ibu mereka ternyata warga negara asing, sehingga anak-anak ini lahir dari orang tua yang beda warga negara. Sedangkan Indonesia, ya, sejak awal undang-undang kewarganegaraan dibuat menginginkan asas kewarganegaraannya adalah asas kewarganegaraan tunggal. Jadi tidak ada asas kewarganegaraan ganda. Nah, jadi kalau diambil dari garis keturunan ini akan sangat merepotkan karena orang tua yang beda warga negara dan juga bisa merugikan anak. Kalau misalnya diambil dari garis keturunan ayah misalnya, tapi ayahnya kembali ke luar negeri, ya, kembali ke negaranya masing-masing, anak-anak ini akan menjadi anak-anak warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Nah, sehingga pilihan bahwa
asas kewarganegaraan yang diambil adalah ius soli, itu adalah pilihan yang sangat bijak yang dibuat oleh para founding fathers kita saat itu. Nah, namun ya, asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran itu biasanya tidak berlaku mutlak. Selalu ada pengecualian dan itu di semua negara seperti itu. Misalnya di Indonesia di di Undang-Undang 346 ya, itu juga ada pengecualian. Ada di pasal 1 ayat D. Jadi dikatakan anak yang sah disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapaknya yang pada waktu lahirnya bapaknya mempunyai kewargaan negara Indonesia, maka anak tersebut bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Nah, ini asas ius sanguinis terbatas ya. Karena ada beberapa anak Indonesia ya yang lahirnya justru di luar negeri. Jadi orang tuanya, terutama bapaknya, warga negara Indonesia ya, tapi kemudian mereka ini dibawa ke luar negeri, misalnya mereka yang dibawa untuk kerja di Belanda atau kerja di Jepang ya, yang mereka yang terkena menjadi orang-orang yang di bawah Romusa gitu kan, itu kan dibawa ke negara asal dari para penjajah. Nah, ini ternyata melahirkan anak-anak di sana. Nah, bagaimana kalau pakai asas ius soli? Ya, kalau anak tersebut lahirnya di Belanda, lahirnya di Jepang, maka anak tersebut akan menjadi warga negara asing. Sehingga di 346 ada pengecualian, bisa anak tersebut warga negara Indonesia asalkan bapaknya mengakui. Nah, dan bapaknya warga negara Indonesia ketika anak tersebut dilahirkan. Nah, ini yang disebut asas ius sanguinis terbatas. Nah, sementara untuk asas yang berdasarkan perkawinan, ya, ini untuk Undang-Undang 346 memakai asas kesatuan hukum, gitu. Jadi kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami, ya. Nah, ini bisa dilihat di pasal 2, ya, pasal 2 346 ayat 1 antara lain berbunyi seorang perempuan selama di dalam perkawinan turut kewargaan negara suaminya, gitu. Jadi ini asas kesatuan hukum. Jadi kalau misalnya perempuannya WNI, laki-lakinya WNA, maka perempuan WNI tersebut berkewarganegaraan seperti suaminya, gitu ya. Jadi dia menjadi WNA. Begitu pula sebaliknya. Nah, itu adalah 346. Kemudian 346 diubah dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 58. Di Undang-Undang Nomor 62 Tahun 58, asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran diubah. Ya, bukan lagi asas ius soli, tapi asas ius sanguinis. Bisa dilihat di pasal 1, ya. Pasal 1 di huruf B dikatakan, ya, warga negara Indonesia ialah orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga negara Republik Indonesia. Nah, ini ius sanguinis. Nah, ius sanguinisnya ditarik dari garis keturunan ayah. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan pada kalian, ya, kalian tahu dari mana sih kalau kalian ini adalah warga negara Indonesia? Gitu. Kok yakin kalian ini warga negara Indonesia? Pembuktiannya gampang. Kalian lahirnya itu di tahun berapa? Ya, pada saat Undang-Undang 6258 berlakukah? Gitu. Lalu ayahnya warga negara mana? Gitu. Ya, seperti saya, misalnya saya lahir tahun 77, ayah saya warga negara Indonesia, ya saya otomatis warga negara Indonesia. Atau anak saya lahir tahun 2001, ayahnya warga negara Indonesia, maka otomatis dia berkeluarga negara Indonesia karena Indonesia menganut asas ius sanguinis garis keturunan ayah. Gitu. Nah, tapi 6258 juga memiliki pengecualian, ya. Yaitu salah satunya orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui kewarganegaraannya, ya, atau bahkan kedua orang tuanya tidak diketahui siapa, misalnya ditemukan bayi gitu di wilayah Republik Indonesia tidak diketahui siapa orang tuanya, maka berlaku asas ius soli terbatas gitu bagi orang tersebut, ya. Jadi dianggap dia dilahirkan di Indonesia, maka dia memiliki kewarganegaraan Indonesia. Di dalam pasal 8, pasal 86258, lagi-lagi ditegaskan bahwa untuk kewarganegaraan, ya, berdasarkan perkawinan, Indonesia masih menganut asas kesatuan hukum.
Nah, asas kesatuan hukum di sini berarti perempuan mengikuti kewarganegaraan suami gitu. Nah, di mana ya masalahnya sebenarnya gitu? Asas kesatuan hukum, asas ius sanguinis dari keturunan ayah, apakah ini bermasalah? Nanti saya akan berikan contoh. Nah, sedikit saya tambahkan, dalam 6258 ya, berlaku juga yang namanya SBKRI atau Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, SBKRI ini lahir karena adanya suatu politik yang dikeluarkan oleh Mao Zedong. Mao Zedong ini dia ini pemimpin Republik Rakyat Cina, ya. Waktu itu Mao Zedong mengatakan bahwa seluruh orang Cina yang ada dimanapun laki-laki, ya, dia merupakan keturunan Cina, gitu, atau keturunan Tionghoa, ya. Jadi siapapun, ya, selama dia adalah laki-laki Tionghoa, dimanapun dia berada, dia adalah keturunan Tionghoa, sehingga anak-anak yang dilahirkan oleh mereka juga menjadi keturunan Tionghoa. Ini asas ius sanguinis. Nah, di Indonesia saat itu, warga keturunan Tionghoa itu banyak sekali yang datang ke Indonesia, ya, dan kemudian menikah di Indonesia, memiliki anak di Indonesia, di mana anak-anaknya ini lahir di wilayah Indonesia. Sedangkan Indonesia di Undang-Undang 346 memakai asas ius soli. Jadi anak-anak yang lahir di wilayah Indonesia berarti memiliki kewarganegaraan Indonesia. Dengan adanya politik Mao Zedong tersebut, berarti anak-anak tersebut memiliki dua kewarganegaraan. Indonesia karena dia lahir di Indonesia menganut asas ius soli, dan juga kewarganegaraan Cina karena ayahnya warga negara Cina. Maka dia ditarik garis keturunan dari ayah, asas ius sanguinis. Nah, ini bermasalah karena Indonesia itu tidak mengakui dua kewarganegaraan. Sehingga karena masalah ini, ya, pemerintah Indonesia saat itu mengatakan mereka yang warga keturunan Tionghoa silahkan memilih mau jadi warga negara Indonesia atau warga negara Cina, gitu. Nah, silahkan memilih. Nah, ini kemudian, ya, kalau mereka yang memilih untuk menjadi warga negara Indonesia diberikan yang namanya SBKRI, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Itu. Nah, ini jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena walaupun orang tersebut punya KTP, punya KK, ya, punya akte kelahiran Indonesia, bahkan punya paspor. Kalau dalam kewarganegaraan itu bukti yang paling kuat kewarganegaraan itu paspor, ya. Karena paspor itu diterima di seluruh dunia, gitu. Nah, bahkan dengan punya paspor sekalipun, selama dia tidak punya SBKRI, ya, dia akan sulit untuk melakukan kegiatan di Indonesia, gitu. Nah, dari tiga hal yang tadi, yang saya tanyakan tadi, ya, di awal, adakah masalah kalau kewarganegaraan itu ius sanguinis hanya dari garis keturunan ayah? Adakah masalah jika kewarganegaraan dalam perkawinan itu yang dipakai adalah asas kesatuan hukum? Jadi istri mengikuti kewarganegaraan suami. Lalu adakah masalah jika seseorang, ya, warga keturunan Tionghoa harus memakai SBKRI? Gitu. Nah, tiga hal ini bisa jadi masalah. Walaupun idenya sebetulnya semuanya bagus, ya. Ius sanguinis itu banyak dipakai di banyak negara di dunia, gitu. Jepang salah satunya, ius sanguinis garis keturunan ayah. Tapi yang jadi masalah di sini, kalau garis keturunan hanya dilihat dari garis keturunan ayah, lalu ibu letaknya di mana, gitu. Nah, ini kan jadi masalah kan. Jadi ibu itu garis keturunan ibu tidak dilihat, gitu. Nah, kalau misalnya yang terjadi adalah seorang laki-laki WNA menikah dengan perempuan WNI, maka anaknya akan memiliki kewarganegaraan WNA seperti ayahnya. Salah satu kasus yang pernah terjadi itu anak dari artis lawas Indonesia yaitu Nia Daniati, di mana ayahnya adalah kewarganegaraan Brunei, ibunya warga negara Indonesia, ya. Kemudian dengan asas kesatuan hukum, ibunya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, berarti sama-sama warga negara Brunei. Kemudian lahir seorang anak, ya. Anak tersebut karena dia lahir di bawah Undang-Undang 6258, dia mengikuti kewarganegaraan ayahnya, yaitu warga negara Brunei. Yang jadi masalah adalah Brunei itu ternyata menganut asas ius soli, yaitu asas tempat di mana dilahirkan. Anak itu lahir di Indonesia. Nah, di sini bisa langsung mulai kelihatan masalahnya.
menurut Brunei, anak tersebut warga negara Indonesia karena dia dilahirkan di Indonesia. Gitu. Karena Brunei pakai asas ius soli. Menurut Indonesia, anak tersebut kewarganegaraan Brunei karena anak tersebut lahir dari ayah yang berkewarganegaraan Brunei. Nah, ini jadi masalah kan? Jadi anak ini gimana nasibnya? Nggak punya kewarganegaraan dong. Nah, tapi setiap undang-undang punya pengecualian. Di Brunei ada pengecualian. Anak yang lahir di wilayah di luar Brunei Darussalam, dia bisa menjadi warga negara Brunei Darussalam asal ayahnya mengakui. Nah, ayah dari anak ini kemudian memberikan pengakuan dan anak ini akhirnya memiliki kewarganegaraan Brunei. Jadi, anak dari Nia dan Niati lahir di Indonesia, besar di Indonesia, sekolah di Indonesia, ya, tapi dia adalah warga negara asing, dia warga negara Brunei. Dia harus selalu memperpanjang visa. Ya, karena dia adalah warga negara asing. Yang kemudian jadi masalah ketika terjadi perceraian antara orang tua, ya, sebenarnya anak ini tidak kehilangan kewarganegaraan kalau orang tuanya cerai. Cuma ternyata ayah dari anak tersebut mencabut surat pengakuannya. Surat pengakuan bahwa dia mengakui anak tersebut adalah anaknya. Nah, ya, kita skip lah yang bagian itu. Intinya ketika surat pengakuan itu dicabut, anak ini tidak memiliki kewarganegaraan Brunei lagi. Terus gimana jadinya? Ya, kalau menurut Indonesia, anak tersebut warga negara Brunei kan? Kalau dia ingin terus tinggal di Indonesia, maka dia harus perpanjang visa Brunei-nya. Gitu. Visa tinggal di Indonesia yang artinya dia harus ke Brunei. Gitu. Nah, tapi Brunei nggak mau terima karena dianggap bukan warga negara Brunei lagi. Nah, ini menjadi masalah nih di sini. Ibunya tidak bisa berbuat apa-apa. Anak tersebut mau dideportasi ke Brunei, padahal anak itu masih di bawah umur. Sedangkan kalau dia ingin menjadi warga negara Indonesia, dia harus mengikuti proses naturalisasi. Dan itu berat proses naturalisasi, karena salah satu syarat naturalisasi, dia harus punya pekerjaan tetap. Anak di bawah umur tidak mungkin punya pekerjaan tetap. Ya. Nah, sehingga mulai terlihat asas ius sanguinis yang hanya ditarik dari garis keturunan ayah bisa menimbulkan masalah bagi anak maupun bagi istri. Begitu pula dengan asas kesatuan hukum, istri mengikuti kewarganegaraan suami. Walaupun asas kesatuan hukum itu bagus, artinya dalam satu keluarga hanya berlaku satu hukum, ya. Tapi untuk istri bisa menjadi masalah karena si istri ini jadi tidak punya kekuatan apa-apa, ya, ketika dia punya masalah dengan suaminya atau ketika dia ingin membela si anak. Nah, ya, kemudian SBKRI juga ini bermasalah, ya. Seorang warga negara Indonesia yang telah memiliki semua data, semua dokumen bahwa dia warga negara Indonesia ternyata tidak bisa bergerak kalau dia tidak memiliki SBKRI. Contoh yang pernah terjadi adalah lim swiking. Mungkin Anda pernah dengar lim swiking, ya. Lim swiking itu dia pebulu tangkis Indonesia. Boleh dikatakan dia pahlawan untuk Indonesia, gitu. Tapi suatu ketika Lim Swee King ini ingin bertanding, waktu itu Thomas Cup, dia ingin pergi ke luar negeri, ya. Jadi KTP, paspor semua ada, ternyata SBKRI-nya kadaluarsa. Nggak bisa pergi. Ya, nggak bisa pergi, dia tidak bisa, dia ditahan di imigrasi. Nah, Anda bisa lihat nggak masalahnya? Ini warga negara Indonesia loh, gitu. Mau pergi ke luar negeri dalam rangka membela Indonesia untuk Thomas Cup waktu itu. Ya, karena waktu itu Indonesia Thomas Cup lagi jaya-jayanya, tapi nggak bisa pergi karena masalah SBKRI, ya. Ya, ini kan terlihat ini jadi buat apa ya? Ada seorang pahlawan dia harus ditahan hanya karena satu surat, gitu. Yang dimana dia punya semua dokumen yang menyatakan bahwa dia adalah warga negara Indonesia kecuali satu, SBKRI saja. Ini SBKRI, khusus untuk SBKRI ini sebenarnya sudah ada wacana untuk dihapuskan. Di tahun 96, ya, sudah keluar keputusan presiden yang menyatakan SBKRI tidak berlaku lagi, begitu pula di tahun 99, ya. Nah, cuma pada akhirnya dalam kenyataannya SBKRI tetap diberlakukan, gitu. Jadi untuk anak-anak yang keturunan Tionghoa kalau mau masuk sekolah negeri misalnya itu susah, gitu, ya. Susah kalau dia tidak punya SBKRI. Jadi PNS mimpi kalau untuk warga keturunan Tionghoa, gitu. Ya, karena di KTP-nya pun ada tanda dia butuh SBKRI. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi masalah. Oh, 6258 ini punya masalah sebenarnya.
Terus SBKRI yang dihapuskan mengenai Kepres ini juga ternyata tidak hapus. Ya, kenapa tidak bisa hapus dalam prakteknya? Ya karena undang-undangnya masih ada. Gitu. Undang-undang 6258 masih berlaku, SBKRI hanya dihapuskan lewat Kepres. Kepres itu kan di bawah undang-undang. Ya. Sehingga kalau memang mau SBKRI tidak berlaku, undang-undangnya yang harus diganti. Nah, sehingga ya dengan pertimbangan-pertimbangan demikian, maka Undang-Undang 6258 ini sangat penting untuk segera diubah ataupun diganti. Ya. Ada 3 hal yang menjadi pertimbangan mengapa Undang-Undang 6258 itu harus diganti, ya, atau tidak diberlakukan lagi. Pertama, secara filosofis. Secara filosofis, undang-undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, ya. Karena di dalamnya ada sifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan HAM dan persamaan antar warga negara, karena persamaannya tidak ada antara perempuan dan laki-laki, ya, dan kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis, ya, kalau diperhatikan tahun lahirnya Undang-Undang 6258, ini lahir di bawah UDS 1950, ya. Undang-Undang Dasar 1950, ya, Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu kan berlaku dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Gitu. Ya, sampai dengan Dekret Presiden 59. Artinya Undang-Undang 6258 itu payung hukumnya tuh bukan UD 45, tapi UDS 50. Jadi secara yuridis sebenarnya payung hukum dari Undang-Undang 6258 ini sudah tidak benar, gitu. Ya. Kemudian secara sosiologis isi dari 6258 itu tidak sesuai dengan perkembangan globalisasi sekarang, di mana perempuan dan laki-laki itu dinyatakan setara, lalu ada pemenuhan HAM bahkan terhadap anak-anak, gitu. Nah, karena hal-hal seperti inilah maka Undang-Undang 6258 diganti menjadi Undang-Undang 12 tahun 2006 yang diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006. Ada beberapa materi baru, ya, yang ditegaskan di 12 2006, antara lain sifat non-diskriminatif. Jadi undang-undang ini memiliki sifat non-diskriminatif, yaitu status kewarganegaraan Indonesia itu tidak lagi ditentukan berdasarkan ras, keturunan, suku bangsa, agama, dan sebagainya, tapi ditentukan berdasarkan aturan hukum. Jadi kalau dia ini keturunan Tionghoa ataupun keturunan dari manapun, itu tidak lagi mempengaruhi status dia sebagai warga negara Indonesia. Nah, kemudian memberi kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak dengan beberapa ketentuan. Apa ini kewarganegaraan ganda terbatas? Nah, kewarganegaraan ganda terbatas ini diberikan pada anak-anak yang lahir dari orang tua beda warga negara. Kok bisa gitu diberikan ini? Ya. Jadi, anak-anak yang lahir dari orang tua beda warga negara, dia boleh memperoleh 2 kewarganegaraan. Kenapa bisa memperoleh 2 kewarganegaraan? Karena di Undang-Undang 12 2006, asas kelahiran, ya, ini bukan asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran atau ius sanguinis bukan lagi ditarik dari garis keturunan ayah saja, tapi juga dari garis keturunan ayah dan atau ibu. Jadi warga negara ibu juga dihitung. Maka kalau anak tersebut lahir dari ayah WNA, ibu WNI, atau sebaliknya ibu WNA, ayah WNI, anak tersebut bisa memperoleh 2 kewarganegaraan. Nah, disebut 2 kewarganegaraan ganda terbatas karena pada dasarnya Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan utamanya tetap tunggal, gitu. Tapi untuk anak-anak ini diberikan kewarganegaraan ganda terbatas hanya sampai usia 18 tahun. Ya. Setelah usia 18 tahun, anak tersebut harus memilih, gitu. Dia mau jadi warga negara mana? Ya. Kalau kalian tahu pesepak bola Irfan Bahdim misalnya, Irfan Bahdim itu bukan naturalisasi, ya. Dia ini punya 2 kewarganegaraan, gitu. Karena ayah ibunya beda warga negara. Nah, di usia 18 tahun dia milih dan dia memilih menjadi warga negara Indonesia, gitu. Nah,
Ini merupakan jawaban dari kasus Nia Daniati tadi, ya, di mana anaknya ini tidak diakui kewarganegaraannya oleh Brunei, ya, tapi Indonesia juga tidak bisa mengakui dia sebagai warga negara Indonesia karena ius sanguinisnya dari garis keturunan ayah. Tapi di Undang-Undang 12 2006, ya, ada pasal peralihan yang menyatakan untuk anak-anak yang lahir di bawah tahun 2006, ya, sebelum undang-undang ini berlaku, dia bisa memperoleh kewarganegaraan ganda selama orang tuanya melapor. Nah, ini yang dilakukan oleh ibunya anak tersebut, oleh Nia Daniati lebih tepatnya. Jadi dia melapor. Dia melaporkan anak ini sebagai anak dia, bahwa dia juga sudah menjadi warga negara Indonesia karena telah bercerai dari suaminya, dia kembali menjadi warga negara Indonesia, sehingga anak tersebut oleh Indonesia dianggap punya dua kewarganegaraan, Brunei dan Indonesia, gitu, ya. Nah, jadi untuk proses selanjutnya di usia 18 tahun anak tersebut hanya tinggal memilih dia mau jadi warga negara Brunei atau Indonesia. Ini kan menurut hukum Indonesia, ya. Kalau menurut hukum Bruneinya dia bukan warga negara Brunei, kita tidak permasalahkan yang itu, ya. Karena yang kita permasalahkan adalah hukum yang di Indonesia seperti apa. Nah, untuk memilih itu gampang. Itu hanya tinggal datang ke Kementerian Kehakiman membuat pernyataan, ya. Jadi tidak seperti naturalisasi. Jadi bisa dikatakan 12 2006 ini seperti jawaban bagi masalah-masalah yang memang timbul di Undang-Undang 6258. Untuk laki-laki dan perempuan yang menikah beda warga negara, dia tidak lagi dipakai asas kesatuan hukum, ya. Asas yang dipakai adalah asas persamaan derajat, gitu. Jadi istri tidak lagi serta-merta mengikuti kewarganegaraan suami, gitu. Di sini boleh istri beda kewarganegaraan. Jadi diberlakukannya adalah asas persamaan derajat. Ini yang berlaku di 12 2006. Ya. Nah, kewarganegaraan ganda terbatas itu sendiri hanya di usia sampai usia 18 tahun. Kemudian anak tersebut harus memilih di usia 18 tahun dan diberikan jangka waktu sampai usia 21 tahun. Kalau sampai jangka waktu itu lewat dia tidak memilih, ya, maka otomatis dia dianggap kehilangan kewarganegaraan Indonesia, gitu. Tapi ingat syaratnya, orang tuanya harus melapor. Kalau Anda mungkin tahu kasusnya Gloria, Gloria itu seorang paskibra, ya, paskibraka, ya, yang dimana ayahnya adalah warga negara Prancis, ibunya warga negara Indonesia, lalu Gloria dianggap sebagai warga negara Prancis, jadi dia warga negara asing, gitu. Nah, itu ketahuan ketika dia paskibraka, ya, dia ini warga negara asing. Nah, Gloria di sini tidak bisa menjadi warga negara Indonesia karena ternyata orang tuanya tidak pernah melaporkan bahwa dia, ya, berasal dari orang tua beda warga negara, gitu. Karena tidak pernah melaporkan dan masa melaporkan itu hanya 4 tahun sejak undang-undang itu diundangkan, jadi dari 2006 berarti sampai 2010, ya. Nah, dia tidak pernah dilaporkan orang tuanya, maka tidak berlaku lagi, ya, ketentuan bahwa dia bisa memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi dia warga negara asing, gitu. Jadi kalau dia mau jadi WNI dia harus proses naturalisasi. Cuma khusus untuk Gloria saat itu Presiden kita Pak Joko Widodo akhirnya memberikan kewarganegaraan Indonesia. Nah, itu boleh, kalau presiden boleh memberikan kewarganegaraan, ya, dengan berbagai pertimbangan. Nah, jadi di sini Anda bisa lihat, ya, perjalanan antara Undang-Undang 346 kemudian 6258 sampai akhirnya diganti menjadi Undang-Undang 12 2006. Nah, di Undang-Undang 12 2006 juga ada asas kewarganegaraan khusus, yaitu asas kepentingan nasional, asas perlindungan maksimum, asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, ya. Artinya di sini warga keturunan juga tidak dilihat, gitu, ya. Pokoknya kalau warga negara Indonesia, ya warga negara Indonesia dari sejak ia lahir. Ya. Jadi siapa sih warga negara Indonesia asli? Kalau di 12 2006 itu ditegaskan, yaitu mereka yang sejak kelahirannya sudah menjadi warga negara Indonesia dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia. Jadi kalau orang tuanya warga negara Indonesia, anak tersebut kemudian mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, mereka adalah warga negara Indonesia asli atau bangsa Indonesia asli. Tidak peduli ada keturunan Arab, India, Cina, Jepang atau keturunan Jerman, Belanda, Inggris, tidak peduli. Yang penting orang tuanya sejak
ya sejak dia lahir nih orang tuanya memang WNI, maka dia warga negara Indonesia asli. Ya, kalau warga negara Indonesia yang tidak asli siapa ya kalau dia pemain bola? Christian Gonzalez, itu bukan warga negara Indonesia asli karena dia proses naturalisasi, gitu. Irfan Bahdim warga negara Indonesia asli? Iya, kalau dia iya. Kenapa? Karena dia dari orang tua yang beda warga negara, tapi sejak awal dia lahir dia warga negara Indonesia berarti, gitu ya, dari garis keturunan ibunya. Gitu. Nah, ada beberapa hal juga yang diatur dalam 12/2006, misalnya mengenai cara memperoleh kewarganegaraan, ya. Ada beberapa tata cara, selain bahwa dia langsung menjadi warga negara, ya, ini style pasif, seperti kita ini lahir langsung jadi WNI karena orang tuanya adalah WNI, ya. Nah, tapi ada beberapa cara juga di sini diatur di Undang-Undang 12/2006 dan diperinci lagi dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2007. Ini mengenai pewarganegaraan orang asing untuk menjadi warga negara Indonesia, ya. Kemudian juga diatur bahwa Presiden dapat memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada orang asing yang telah berjasa, ya, kepada negara RI, yaitu dengan pertimbangan DPR dan tidak mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda, gitu. Nah, jadi kalau kayak kasusnya Gloria, Presiden di sini memberikan kewarganegaraan Indonesia, tapi Gloria harus menyatakan bahwa dia melepaskan kewarganegaraan Prancis, kayak gitu. Nah, itu boleh kalau Presiden di Indonesia. Presiden-presiden di negara lain juga memiliki hak seperti itu, ya. Kemudian untuk anak asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah, ya, menurut penetapan pengadilan sebagai anak warga negara Indonesia, dia juga bisa memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, mungkin yang menarik di sini kehilangan kewarganegaraan. Karena kita adalah WNI, ya, yang paling menarik adalah ketika kita membahas mengenai kehilangan kewarganegaraan. Bagaimana sih seseorang itu bisa kehilangan kewarganegaraan, ya? Pertama, yang pasti kalau dia menyatakan tidak lagi menjadi WNI. Misalnya seperti penyanyi Anggun C. Sasmi. Nah, itu kan menyatakan keluar sebagai warga negara Indonesia, kemudian dia menjadi warga negara Prancis, ya. Nah, kalau itu secara resmi, ya. Nah, tapi bisa juga karena beberapa hal, misalnya karena masuk dinas asing di negara lain, gitu. Misalnya dia bergabung dengan tentara nasional di negara lain, atau dia bekerja sebagai polisi di negara lain, itu bisa dia kehilangan kewarganegaraan. Kemudian bisa juga karena dia secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing, gitu. Kemudian tidak diwajibkan, tapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Nah, ini misalnya kalau ada orang tinggal di luar negeri, kemudian dia ikut memilih dalam pemilu di luar negeri, di tempat di mana ia ada. Nah, ini pernah ada kasus di Indonesia, ya, seorang warga negara Indonesia, dia ikut memilih pilkada, ya, di Belanda. Di Belanda itu kalau pilkada memang boleh, warga negara asing tuh boleh ikut milih dalam pilkada, asalkan dia sudah menjadi penduduk, gitu. Asalkan dia sudah jadi penduduk, dia boleh pilih. Nah, tapi kalau di Indonesia, pilkada itu nggak boleh diikuti oleh warga negara asing, sehingga warga negara Indonesia juga tidak boleh memilih di dalam di pilkada di negara di luar Indonesia, gitu. Nah, jadi hati-hati kalau kalian tinggal di suatu negara asing, ya, hati-hati kalau kalian memilih diperbolehkan untuk memilih, gitu, dalam pemilunya, dalam pilkadanya, karena itu bisa mengakibatkan kalian kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Atau memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing. Ini juga bisa membuat seseorang kehilangan kewarganegaraan, ya. Atau bertempat di wilayah di luar Indonesia, ya, selama 5 tahun berturut-turut tapi tidak pernah melapor. Nah, ini juga hati-hati. Kalau kalian nanti suatu saat tinggal di luar negeri, entah karena bekerja, sekolah, gitu ya, atau karena menikah, gitu, dengan warga negara asing, tapi tidak ingin kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka kalian tetap harus melapor, ya, menyatakan bahwa ingin tetap menjadi warga negara Indonesia. Kalau tidak melapor selama 5 tahun, ya, berturut-turut, maka resikonya bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia, ya.
Selain itu di Undang-Undang 12 2006 juga diatur mengenai pembatalan kewarganegaraan. Ya, ini misalnya kalau ada orang yang melakukan naturalisasi tapi ternyata ketahuan datanya bohong gitu. Ada datanya palsu gitu. Nah, ini bisa dilakukan pembatalan kewarganegaraan berdasarkan putusan pengadilan. Menteri menyampaikan kepada Presiden untuk membatalkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Setelah itu nanti Presiden yang akan membatalkan kewarganegaraan. Jadi bisa dilihat kewarganegaraan itu adalah hal yang sangat penting karena untuk pembatalan kewarganegaraan pun tidak bisa dilakukan oleh pejabat setingkat menteri, harus Presiden yang membatalkan gitu. Ya. Nah, saya kira cukup sekian untuk pembahasan saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.